Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa termasuk ibadah yang paling agung, namun banyak sekali dari kita yang melupakannya dan bahkan meninggalkannya, hanya sibuk dengan usahanya. Padahal doa adalah alat berinteraksi dengan Allah Ta'ala yang paling baik. Karena itulah doa memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara berdoa yang benar, tentang keutamaan yang diperoleh bagi orang yang senantiasa berdoa, dan tentang salah satu cara agar doa kita langsung dijawab dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya, mari kita simak dan resapi tausiah Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang keutamaan berdoa. Ya, keutamaan berdoa. Doa ini artinya adalah memanggil. Da'a yad'u. Artinya memanggil. Tetapi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mewahyukan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku jawab panggilanmu. Arti sebenarnya seperti itu ya. Panggillah aku, maka aku jawab panggilanmu. Tapi kita sering menerjemahkannya, berdoalah kepadaku, maka aku kabulkan doamu. Nah, ini banyak orang yang berdoa tapi enggak manggil Allah. Orang berdoa tapi enggak manggil Allah. Hanya membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca kalimat-kalimat permohonan, tetapi enggak pernah manggil Allah. Sehingga hukumnya hanya sampai pada taraf membaca kalimat yang baik atau mengucapkan kalimat yang baik atau berbicara yang baik, dapat pahala. Ya, pahalanya pasti dapat, karena orang yang berbicara yang baik, setiap kalimat yang baik itu hasanah, itu adalah kebaikan. Tetapi kalau mau dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya celuen gitu ya, panggilan. Panggillah Allah Ta'ala. Lah manggilnya pakai apa? Manggilnya enggak pakai mulut, manggilnya enggak pakai bahasa, manggilnya pakai hati. Ya, manggilnya pakai hati. Itu yang nomor satu. Nah, kalau hatinya sudah manggil, pengen cepet, ya pengen cepet, maka manggilnya niru Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam surat Al-Fatihah itu bagaimana Allah sudah mengajarkan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran lewat lisan para nabi dan rasul, serta lisan orang-orang yang soleh, ya lisan orang-orang yang soleh. Artinya kalau pengen cepat jawabannya itu terwujud, ya kita tiru doa-doa para nabi, para rasul, khususnya doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya hatinya manggil, lisannya ngucap. Hatinya manggil, lisannya ngucap. Nah sayangnya itu seringkali orang gak manggil Allah untuk minta tolong, tapi justru mengeluhkan Allah. Duh Gusti urip kok kaya ngene. Duh Gusti urip kok kaya ngene. Sebetulnya sudah benar itu. Kalimat depannya udah betul, hatinya teriak duh Gusti. Tapi kok lanjutannya urip kok kaya ngene. Hidup kok seperti ini, ngeluh. Ya, mengeluh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikeluhkan adalah Allah. Karena semua proses kehidupan ini bagian daripada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seharusnya bagaimana? Seharusnya ya manggil, duh Gusti tolong. Nah gitu bagus. Ya Allah tolong. Ya Allah bantu saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bimbing saya untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, itu namanya manggil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin tidak akan pernah berhenti manggil Allah. Jadi mukmin yang sejati itu hatinya tiap detik manggil Allah. Tiap detik hatinya manggil Allah, enggak putus. Ya, hatinya enggak putus manggil Allah Subhanahu wa taala. Tiap detik. Mau jalan manggil Allah, mau duduk manggil Allah, mau ngomong manggil Allah, mau minum manggil Allah, mau apapun yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terus kontak, terbiasa. Makanya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sarinya ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba. Menghamba itu artinya merasa dengan penuh kesadaran tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, miliknya Allah, terus minta tolong kepada Allah. Itu namanya hamba, namanya budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lali sholat. Merasa kalau sudah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya muslim ini wes nggak usah sholat, tetap nggak akan kena corona. Lupa nggak doa pagi minta perlindungan dari Allah. Lupa nggak doa sore minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Itu salah. Seharusnya bagaimana? Doa dulu. Minta sama Allah taala. Siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, maka dia ada dalam perlindungan Allah sampai waktu maghrib. Siapa sholat isya berjamaah, dia dalam perlindungan Allah sampai waktu pagi. Berarti kalau saya pengen selamat dari corona, nomor 1 sholat subuh, sholat isya jamaah. Baik menawa zuhur luput jamaah, yang penting isya ojo luput, kan begitu ya. Ya ini kalau maghrib luput jamaah, isya sama subuh jangan luput. Saya akan kejarkan isya sama subuh untuk jamaah. Kenapa? Tameng nomor 1 anti corona dan semisalnya. Ya, corona dan semisalnya. Nah setelah itu yang dohir-dohir dijalankan. Yang namanya cuci tangan, yang namanya jaga jarak, yang namanya pakai masker, yang namanya jaga imun, yang namanya olahraga. Dan yang paling penting hati seneng. Yang paling penting hati senang. Dan resepnya hati senang itu apa? Kalau hati bisa kontak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya gumandul kata orang ya, berpegang teguh hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah seringkali ndak manusia ini ngendelno isone ya, mengandalkan bisanya, lupa kepada yang maha bisa, lupa untuk minta, lupa untuk manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau udah kejeduk, kepepet, delosor, nyungsep, baru duh Gusti ya, baru di situ nanti manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jawab, ya ada apa hambaku, tolong. Iya, saya akan tolong kamu, tapi saya suka dengar suara kamu. Sudah lama kamu gak manggil-manggil saya. Ben malaikat nyeluke ben rodok suwe titik.
Ya, manggilnya biar agak lama dikit, biar dia manggil-manggil saya terus, ya Allah, udah malaikat saya tolong dia, saya selesaikan masalahnya. Tapi nanti setahun lagi, ben setahun ini jaluk terus. Rasa no. Lali, makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis di situ Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa itu yang berdoa kepada Allah. Ini, man sarahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthir minad du'a fir rakha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim min hadithi. Wa min hadits Salman. Wa qala fi kullin minhuma sahihul isnad. Ini katanya haditsnya sahih sanadnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id, siapa yang pengen nanti kalau mengalami masalah-masalah berat dia manggil Allah langsung dijawab, artinya enggak ditunda-tunda jawabannya, dijawab iya tapi langsung beres gitu loh. Bukan iya seperti ada orang ngelamar anaknya orang ya, gimana lamarannya? Udah saya terima lamarannya tapi nikahnya 2 tahun lagi ya. Gak enak tuh ya. Lamaran diterima tapi nikahnya 2 tahun lagi. Itu kira-kira nikmat atau tersiksa? Tersiksa dalam nikmat. Ya, tersiksa dalam nikmat karena ditunda. Ini manggil Allah, ud'uni astajib lakum, panggil aku jawab. Nah, ini orang-orang yang sudah biasa manggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang rada heran toh, Pak Yai itu kalau doa kok langsung kabul ya. Kalau ada masalah kok langsung beres ya Pak Yai. Aku kita rewangi tahajud, ya biasa. Tak rewangi tahajud, tak rewati poso Senin Kemis, ya tak rewangi sholat, zikir, doa macam-macam. Tapi kok gak kabul ya? Kenapa seperti itu? Jawabannya simpel. Lah kamu tahajudnya ketika pasar sepi. Lah kamu doanya nunggu sakit dulu. Kalau sakit baru doa. Lah Pak Yai mau sakit, mau sehat, mau sepi, mau rame, mau ada corona, enggak ada corona, ya. Mau ada penyakit macam-macam, kan penyakit bukan cuma corona, macam-macamnya penyakit gitu kan. Mau penyakitnya macam-macam, Pak Yai itu doanya jalan terus, so pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Ya, bengoknya itu tiap saat, manggil Allahnya tiap saat. Makanya berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang pengen, barang siapa yang suka, ya barang siapa yang suka, kalau dia itu manggil Allah waktu dalam keadaan susah-susah, indah syada'id, urusan yang berat-berat, dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yukthir, kata Nabi Muhammad SAW, fal yukthir minad du'a fir rakha. Hendaknya dia itu banyak-banyak manggil Allah, banyak-banyak minta sama Allah ketika dalam keadaan lapang. Waktu duitnya banyak, manggil Allahumma ya Allah, moga-moga rezeki lancar terus, Masya Allah. Duitnya akeh, uangnya banyak, dongone terus, moga-moga rezeki ngerocok terus ya Allah gitu. Ya Allah, mudah-mudahan tuh ya Allah yang rezekinya seret-seret lancar ya Allah ya. Dia walaupun dalam keadaan senang gak lupa berdoa. Dalam keadaan sehat Allahumma ya Rabb, Allahumma beri saya afiah terus ya Allah, mudah-mudahan sehat terus ya Allah. Nah, jadi gitu, ya Allah moga-moga sehat itu. Dalam keadaan sehat minta sama Allah sehat, jauhkan dari segala macam penyakit, yang sakit-sakit didoakan agar sehat. Dalam keadaan lapang hobinya doa. Nah, orang-orang yang dalam keadaan lapang nih hobinya doa, kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalau waktu dia mengalami yang ruwet-ruwet, mengalami yang susah-susah, begitu angkat tangan langsung beres. Angkat tangan langsung beres. Contoh, orang pelit, lah punya duit pelit, metune angel. Ya, keluarnya nih susah. Nah, nanti kalau dia mengalami bangkrut itu, mau bangkit lagi ya susah. Lah kenapa? Lah karena waktu kamu lapang abot kok. Tapi orang yang ketika lapang itu dia enteng, nanti ketika dia itu sempit, enteng dapatnya itu. Jalannya ada saja, gak masuk akal, tapi selalu ada. Ikhwani rahimakumullah. Nah, itulah doa. Jadi orang kalau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala artinya manggil Allah. Setiap yang manggil pasti dijawab.
dijawab. Nah masalahnya jawabannya itu apa? Ya Allah, beri saya harta yang banyak. Iya, nanti ya ngenteni putumu papat sih. Nah, setelah cucunya 4, sugih terus ngomong, wah iya ya dongoku kabul, tapi ngenteni putu papat. Setelah punya cucu 4 baru doanya terwujud. Nah, dijawab sama Allah dari waktu minta itu sudah dijawab. Nah, sekarang yang penting ini gimana caranya minta dijawab langsung wujud, kan begitu ya? Minta dijawab langsung wujud. Caranya gampang. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthir minad du'a fir rakha." Siapa yang pengen kalau waktu dia itu dalam keadaan yang berat-berat manggil Allah dijawab, maka di waktu lapang hendaknya sering-sering banyak-banyak manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a fir rakha. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dari seseorang yang berdoa di waktu lapang. Nah, ini kan kebiasaannya ibu-ibu tuh, kalau udah mumet baru doa tuh. Allahumma bujuku, Allahumma ya Rabb, bujuku ya Allah, bujuku ya. Waktu mumet manggil Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma bujuku ya Rabb, kapan dadi ganteng, Masya Allah. Waktu ruwet baru manggil. Tapi waktu seneng-seneng enggak lali. Bahkan waktu seneng-seneng jilbab pun dilepas. I love you, boom, muncul jilbab, rangkulan neng dalan ya. Betul sama suaminya. Ya, rangkulan di jalan, betul sama suaminya, tapi gak jilbaban. Allahnya dibuang, ya Allahnya dibuang, Allahnya gak diinget, ya Allahnya gak diinget. Nanti waktu mumet baru manggil Allah, Allahumma Gusti ya Allah, dijawab sama Allah. Allah senang, bener, Allah senang. Hambaku ada apa? Bojoku ya Allah, gak apa-apa, rasa nose. Gak apa-apa, rasakan suamimu seperti itu. Itu untuk menghapus dosa-dosamu. Ben dosamu entek, pangkatmu munggah, gak apa-apa, setahun rasakno, nanti tahun kedua enteng insyaallah. Ibu-ibu mau seperti itu pemirsa dimanapun Anda berada? Kalau gak pengen seperti itu, perbanyak doa, manggil Allah di waktu lapang. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha bida'watin illa atahu Allah ta'ala iyyaha aw sarafa anhum minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Faqala rajulun minal qaumi idzan nukthir qala Allahu aktsar, rawahu Tirmidzi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah di muka bumi ini ada seorang muslim yang berdoa memanggil Allah Ta'ala dengan suatu permohonan. Jadi ada suatu muslim, ya ada seorang muslim manggil Allah, minta satu permohonan, illa atahullahu ta'ala iyyaha, kecuali Allah atau pasti Allah akan mewujudkan apa yang dia minta. Allahumma mobil 10, mentok mesti. Muslim itu kalau minta sama Allah mobil 10, ya sama Allah dikasih mobil 10. Nah kalau ternyata dilihat, oh ini kelihatannya yang minta mobil 10 nggak layak dapat mobil 10. Kenapa? Cuman mau disimpan di garasi, cuman mau dibuat pamer-pamer, nggak ada manfaatnya, ya nggak dipakai sama dia. Maka sama Allah dicek, malaikat laporan, ya Allah ini dosanya banyak ya Allah, ini kalau dibiarkan dia akan kena musibah yang besar. Maka dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, au sarafa anhum minassu, ya mithlaha, maka kalau tidak diwujudkan seperti yang diminta, diganti sama Allah Ta'ala musibah sebanyak atau sebesar yang akan dia minta. Contoh, harga mobil harganya misal 200 juta, minta mobil 10 berarti 2 miliar. Nah kebetulan dia mau ketabrak, kakinya bisa putus. Wah itu kalau diobatkan di atas 2 miliar, sama Allah diganti, gak sido untuk mobil 10 tapi sikil utuh.
gak jadi dapat mobil 10 tapi diganti kaki utuh. Au mithlaha malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahim. Syaratnya tidak berdoa yang buruk atau tidak berdoa yang menyebabkan putusnya tali silaturahim. Jadi doanya yang baik-baik. Selama doanya baik-baik, maka satu diwujudkan. Kalau enggak diwujudkan langsung, diganti langsung oleh Allah Ta'ala dengan dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana. Saat itu ada yang dengar sabda Nabi Muhammad SAW, maka saat itu pula orang tersebut berkata pada Rasulullah SAW, "Duhai Rasulullah, kalau begitu saya mau banyak doa, saya mau banyak minta." Oh, minta apapun dikasih kok. Oh, modal lambe kan gak rugi tuh ya. Modalnya lidah, modalnya lisan, tinggal ngucap gitu aja kok repot, kakek mikir. Wah, saya mau minta uang 1 miliar apa ya dapat, kakek mikir. Saya mau minta rumah 200 apa ya dapat, kakek mikir. Tinggal minta, tinggal ngucap. Yang minta kamu, yang ngasih Allah kok. Yang minta kamu, yang ngasih Allah. Kamu gak usah mikir. Allah kalau memang kamu layak diberi rumah yang kamu minta, ya diberi. Kalau layaknya dihindarkan dari bencana, ya dihindarkan dari bencana. Gak mungkin rugi, tetap untung terus. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Maka satu sahabat tadi ngomong, "Wahai Nabi Muhammad SAW, kalau begitu saya mau banyak-banyak berdoa. Saya mau banyak-banyak berdoa." Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Allah lebih banyak lagi karunia-Nya." Kamu kalau doanya lebih banyak, Allah ngasih kamu juga lebih banyak. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yansibu wajhahu lillahi azza wa jalla fi mas'alatin illa ataha iyyah, imma an yu'ajjilaha lah wa imma an yaddakhiraha lah fil akhirah." Rawahu Ahmad. Tidaklah seorang muslim itu menghadapkan wajahnya memohon pada Allah Subhanahu wa taala suatu permintaan kecuali Allah akan memberikannya. Pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Imma an yu'ajjilaha lahu, bisa jadi diberikan segera. Minta mobil langsung dikasih mobil, minta suami langsung dikasih suami, minta istri langsung dikasih istri, minta anak langsung dikasih anak ya. Yu'ajjilaha lah wa imma an yaddakhiraha lah fil akhirah. Kalau enggak, sama Allah enggak dikasih di dunia ini. Disimpan. Minta istri, simpan nanti aja di akhirat. Minta suami, simpan nanti aja di akhirat. Minta rumah, simpan dah, rumahnya riot aja enggak apa-apa. Karena sama Allah diganti, disiapkan rumah yang mewah di surga, disiapkan suami-suami ganteng di surga, disiapkan istri-istri yang cantik-cantik, widodari-widodari di surga, disiapkan kekayaan unlimited di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama itu yang ngomong ketika di akhirat nanti ya dapat pahala yang luar biasa banyaknya. Maka ulama tadi, muslim tadi heran, "Ya Allah, saya ini gak punya amal yang seperti ini, kok dapat pahala sebesar ini dari mana?" Jawabannya, "Ingat gak kamu pernah minta ini, minta itu dan sebagainya? Iya, di dunia belum aku wujudkan karena sudah pengen aku ganti di akhirat. Nah ini semua yang kamu dapat di akhirat itu adalah ganti dari doa-doamu yang tidak kuwujudkan di dunia, sengaja diwujudkan di akhirat." Ulamanya terus nyesel, getun, gelo, nyesel. Kalau tahu seperti ini, wah saya pengen dungo, saya gak ada yang kabul di dunia. Ngerti kayak ini ganti ini, kalau tahu gantinya tuh seperti ini di akhirat, wah lebih baik di dunia melarat wes gak untuk apa-apa, siap melarat tapi surga sugih gitu ya. Itu yang sudah tahu. Lah gandeng kita ini ya gak paham, dan kadang-kadang dikasih tahu ya gak mau tahu. Iya, maunya pokoknya dunia mantep, yai Habib ya. Akhirat ya lancar gitu kan. Kenapa nih dungo kok gak wujud-wujud, gak entuk dan lain sebagainya. Sudzon, prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau prasangka baik sama Allah kan seneng. Wah, saya minta mobil kok belum dapat sampai sekarang. Wah, mesti diganti mobil akhirat itu. Wah, insyaallah itu. Atau mungkin Allah udah siapkan mobil yang lebih bagus, datangnya bukan 2020, kelihatannya itu terbitnya 2021 itu. Wah, jaluk bojo ayu kok gak entuk-entuk. Wah iya, mungkin 2020 belum terbit itu calon istrinya. Ya terbitnya calon istrinya di 2021. Kenapa? Nunggu jadi janda dulu. Ya,
karena suaminya mau meninggal. Kan mungkin begitu ya. Jatahnya akhirat gak ada yang ngerti. Tapi ya jangan kemudian ngelirik bojone wong. Entah nih rondone ngawur kamu ya. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada yang tertunda belum diberikan oleh Allah, di situ bisa jadi dihindarkan dari bencana, bisa jadi diganti sesuatu yang lebih baik di akhirat. Atau memang bukan sekarang. Wa in ta'akhkhara laka matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu matma'i. Kata Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, kalau kamu punya satu keinginan kok belum kunjung terwujud. Kalau kamu punya satu keinginan kok belum kunjung terwujud, fala rubbama, bisa jadi saat ditakhirkan, dimundurkan tadi, wujudnya itu rodok keri-keri akhir, itu saat kamu betul-betul butuh. Ya betul-betul butuh. Alhamdulillah. Lah kok saya ini hajinya tahun ini. Coba hajinya itu 5 tahun yang lalu, Masya Allah. Karena 5 tahun yang lalu itu saya habis waktunya haji itu jatuh sakit. Coba waktu itu di musim haji sakit kan dia gak enak. Ternyata hajinya mundur 5 tahun. Sekarang bisa haji bareng anak, bareng putu, ya bareng Ustadz Fulan, bareng Syekh Fulan, Kiai Fulan. Alhamdulillah, memang Allah ngatur yang terbaik buat saya. Muslim mukmin itu begitu, senang terus. Jadi tidak pernah rugi dengan doanya, gak pernah sia-sia dengan doanya, gak pernah putus asa dengan doanya, selalu berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak tapi tidak sedikit, karena yang saya sampaikan tadi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, ucapan Rasulullah SAW itu sedikit tapi banyak, sedikit berkah dan terus mengalir maknanya, nilainya, manfaatnya, fadilah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan serta merubah sikap kita sekarang ini yang seakan-akan telah meremehkan doa. Dan semoga apa yang telah kita panjatkan di dalam doa yang baik bagi kita segera dijawab dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.